Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada loh mahasiswa yang melakukan penelitian, kemudian penelitiannya itu bisa dikatakan sia-sia. Mengapa? Karena dia tidak menentukan research gap lebih dahulu di awal-awalnya. Nah, teman-teman semua, apa itu research gap? Gimana pentingnya? Kemudian bagaimana cara menentukan research gap? Simak terus penjelasannya secara lengkap, oke? Research gap dalam penulisan ilmiah. Definisi dari research gap adalah permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti dalam penelitian. Biasanya research gap ini menjawab dari pertanyaan apa yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada topik penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, research gap merupakan permasalahan yang belum diselesaikan atau belum dijawab oleh penelitian sebelumnya pada topik penelitian kita. Research gap sering dijadikan sebagai kebaruan dari penelitian kita. Maka dari sinilah kita bisa menuju kepada pentingnya dan urgensinya melakukan penelitian kita. Apakah research gap itu harus? Ya, maka jawabannya adalah ya. Semua penelitian harus dimulai dari research gap, atau tidak ada penelitian yang diawali tanpa research gap, atau jangan melakukan penelitian tanpa menentukan research gap. Mengapa? Karena melakukan penelitian yang percuma, karena sifatnya mengulangi saja dan kita tidak akan menyelesaikan masalah apapun karena permasalahan tersebut bisa jadi telah diselesaikan pada masa lampau. Seberapa valid research gap kita? Nah, saat kita udah menentukan itu, maka validnya seberapa bagus? Nah, bergantung pada jumlah literatur review yang telah kita baca. Misalkan, saya rekomen baca 5 tahun terakhir pada topik penelitian kita, tapi tidak menutup kemungkinan membaca jurnal pada tahun-tahun sebelumnya apabila terdapat kemiripan metode atau objek penelitian yang kita teliti. Karena siapa tahu permasalahan telah berhasil dipecahkan 10 tahun yang lalu dan hal tersebut tidak tren lagi setelahnya. Seberapa penting sih research gap itu? Maka pada saat seminar proposal penelitian, panel atau penguji sangat fokus pada research gap kita, sehingga research gap harus bisa terartikulasi dengan benar dan lugas pada proposal kita atau pada slide presentasi kita. Karena hal ini juga sebagai penentu bahwa kita akan melakukan penelitian yang berharga untuk dilakukan. Mengingat penelitian kita belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian publishable, artinya apa? Penelitian kita bisa dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi internasional. Nah, itulah pentingnya research gap. Mengapa sebagian mahasiswa susah menemukan research gap? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa belum berpengalaman dalam melakukan penelitian. Ya, mungkin skripsi ini pertama kalinya kan. Yang kedua, mahasiswa sangat kurang membaca paper yang direkomendasikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa sangat jarang berkonsultasi dengan dosen. Lah kalau dosennya sibuk, kamu sibuk, ya sama-sama sibuk, ya sudah. Akhirnya seperti itu menjadi susah berkonsultasi. Yang keempat, mahasiswa tidak mendapatkan pembimbingan yang layak dari dosen pembimbing. Emang ada yang seperti ini. Semoga kamu nggak termasuk mahasiswa yang kategori ini. Yang kelima, mahasiswa tidak mempunyai passion pada bidang yang ia teliti. Nah, ini menjadi penting, maka kamu harus punya passion. Dari mana kita bisa tahu research gap tersebut? Maka yang jelas research gap ini bukan hasil dari tebak-tebakan atau perkiraan semata atau perkiraan belaka. Ini sudah, ini belum dan sebagainya. Tapi ini merupakan hasil dari literatur review melalui karya ilmiah yang sudah diterbitkan. Seperti skripsi, tesis, disertasi, dan paper. Paper paling mudah karena paper dengan jumlah halaman yang jauh lebih sedikit, paper mampu menjelaskan tentang update penelitian terbaru pada topik yang akan kita teliti.
Maka berikutnya adalah membuat tabel literatur review selengkap mungkin dan temukan super trend pada review yang kamu lakukan. Pastikan kamu akan ketemu. Apa itu super trend? Nanti kamu akan bisa menemukan sebuah tren-tren hasil penelitian. Berikut ini saya contohkan tabel literatur review dengan topik reduksi partikel. Jadi ini hanya contoh saja, kamu bisa membuat tabel serupa sesuai dengan topik penelitian kamu, topik skripsi kamu. Jadi bisa kamu edit, bisa kamu sesuaikan dengan parameter-parameter yang sudah kamu tentukan sebelumnya hasil diskusi dengan dosen. Di sini saya membagi beberapa tabel. Tabel ini beberapa kolom dalam nama penulis, material, metode, analisis, solvent, durasi dalam menit, dan kemudian hasilnya ya. Penulis pertama dan kawan-kawan di tahun 2017 melakukan penelitian dengan materialnya kaolin 300 mesh. Metode yang dilakukan adalah dengan yang digunakan mechanical ball mill, kemudian analisisnya SRD-SEM, solventnya etanol 75, durasinya 200 sampai dengan 400 menit dengan increment seperti itu, dan ternyata menghasilkan yang paling kecil adalah 250 nanometer. Kemudian penelitian yang berikutnya ya, yaitu di penulis kedua. Di sini materialnya adalah material kaolin. Kaulinnya masih sama, yaitu kaolin tapi ukurannya berbeda, 250 mesh. Metodenya menggunakan mechanical ball mill, analisisnya SRD, SEM, dan PSA. Solventnya adalah menggunakan etanol 75%, durasinya adalah 60, 120, 150, 180, 210, dan 240 menit. Hasilnya adalah 260 nanometer. Ini yang terkecil. Penulis ketiga dan kawan-kawan di tahun 2018, material yang sama, meshnya berbeda, ya, menggunakan high energy ball mill, kemudian analisisnya menggunakan SRD dan SEM, solventnya etanol 95%, durasinya 300 dan 350, hasilnya lebih signifikan yaitu 170 nanometer. Penulis keempat, pasir besi 300 materialnya, kemudian metodenya high energy ball mill, analisisnya SRD dan SEM, solventnya etanol 95%, durasi 340, dan hasilnya ternyata 150 nanometer. Terus sampai dengan penulis 50. Di sini artinya kamu bisa menuliskan 10, 20, 30, atau lebih banyak lagi misalkan 50. Jadi bebas. Semakin banyak yang kamu review semakin bagus, sehingga hasilnya nanti akan lebih komprehensif. Kamu bisa menentukan hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan pada akhirnya kamu bisa menentukan apa sih yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, apa sih yang sudah, apa sih yang belum. Nah, itu penting sekali. Caranya dengan ini, membuat literatur review. Jadi ini merupakan hal yang pertama dilakukan sebelum kamu melakukan penelitian. Tanpa ini maka ya kamu, saya anggap berjalan di sebuah jalan yang sangat gelap sekali, dan posisi kamu di mana nggak tahu. Oleh karena itu teman-teman semua, maka research gap yang bisa kita ambil berdasarkan tabel literatur review yang baru saja kita diskusikan adalah reduksi pada partikel kaolin. Material ini sudah ada yang melakukan, betul, tapi tidak masalah ya. Nanti kita akan menentukan research gap-nya. Jadi material yang digunakan adalah kaolin, ukuran awalnya adalah mesh 350, sebelumnya 300, 250, tapi belum yang 350. Kemudian metodenya menggunakan Shaker Mechanical Ball Mill, ya, sebelumnya juga belum ada yang menggunakan metode ini. Kemudian analisis SRD, SEM, dan PSA. Mayoritas peneliti sebelumnya menggunakan ini. Metode solventnya etanol kadar 95%, durasinya adalah 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, dan 300 menit. Nah, ini adalah parameternya, treatment yang akan dilakukan. Sehingga bisa saya buat redaksi dari research gap ini adalah sebagai berikut.
Reduksi partikel kaolin berukuran awalnya 350 mesh dengan metode Saker mechanical milling, parameter solvent etanol dengan kadar 95%, durasi treatmentnya 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, dan 300 menit. Analisis data menggunakan teknik X-ray diffraction, scanning electron microscopy, dan particle size analyzer. Nah, itulah yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi kamu bisa melakukan ini pada topik penelitian kamu. Nah, sekarang yang udah berjalan gimana? Ya sudah terlanjur. Tapi sebenarnya harusnya seperti ini dulu sehingga kamu bisa menentukan signifikansi penelitian kamu apa gitu. Nah, kalau ini ditinggalkan maka akan susah. Apakah benar-benar signifikan atau tidak, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan orang lain sudah pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Oke, saya tulis ulang di sini. Reduksi partikel kaolin berukuran awal 350 mesh dengan metode Saker mechanical bell mill dan seterusnya. Parameter solventnya kadar 95%, durasi treatmentnya 60 sampai dengan 300 menit, analisis data menggunakan SRD, ya, SEM, dan juga particle analysis. Jadi inilah yang saya sebut dengan research gap dan juga berdasarkan super trend. Trennya peneliti sebelumnya analisnya menggunakan apa? Karakterisasinya SRD ya, kamu pakai SRD. Karakternya menggunakan SEM ya, kamu pakai SEM. Particle analyzer pakai particle analyzer. Jadi valid nanti. Berdasarkan research gap ini maka bisa menentukan tujuan-tujuan sebagai berikut. Untuk menentukan karakter kaolin, untuk menentukan diameter reduksi yang dihasilkan, dan untuk menentukan kemurnian ukuran nanopartikel yang dihasilkan. Nah, inilah tujuan-tujuan yang bisa kita dapatkan dari research gap kita. Nah, ini merupakan rencana penelitian kita, kerangkanya seperti ini. Oke, berikutnya adalah tips membuat research gap. Gimana tipsnya? Oke, tipsnya pilih topik sesuai dengan minat dan passion. Ya, seperti yang saya jelaskan di video tips sebelumnya bahwa kamu harus memilih topik riset penelitian sesuai dengan minat dan passion kamu. Kenapa? Supaya apa? Supaya kamu tetap semangat ya. Misalkan kamu bikin literatur review sejumlah 20 ya, 20 paper gitu. Waduh, papernya aja dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kamu masih belepotan lah. Kalau kamu nggak punya passion di bidang itu, gimana kamu bisa handle motivasi seperti itu? Maka yang penting sekali, kamu harus mempunyai minat dan passion di bidang itu. Sehingga masalah-masalah yang timbul di awal penelitian, di tengah penelitian bisa kamu handle dengan baik. So, kamu tetap on. Kemudian teman-teman perbanyak membaca paper dari jurnal ilmiah. Lihat 3 video utama saya dalam playlist My Skripsi menjadi Script Suite ya. Ini penting ya, di sana ada semua tipsnya gimana caranya. Sebelum kamu baca ya kamu download itu kan. Nah, ini playlistnya seperti ini, kamu bisa lihat langsung, kamu cek saja, tinggal play saja, nggak perlu berpikir, sudah ada caranya di situ, cara downloadnya. Dan teman-teman semua, untuk mendapatkan jurnal ilmiah yang internasional nggak sembarangan. Pastikan kamu semua download paper dari sumber terpercaya seperti DOAJ, sciencedirect.com, springerlink.com. Tipsnya gimana caranya untuk download itu semua ya? DOAJ gratis, sciencedirect.com berbayar, springerlink.com berbayar. Tapi gimana caranya supaya kamu bisa download gratis dengan legal dan halal? Lihat tipsnya di playlist My Skripsi, My Script Suite. Ya, jadi kamu tidak melakukan hal-hal yang ilegal ya. Saya sangat tidak rekomendasi ya. Mahasiswa kaum akademik ya. Jadi etika penelitian juga harus dijaga. Kemudian berikutnya adalah kembangkan tabel literatur review dan temukan super trend. Super trend tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi kalau karakterisasinya menggunakan SRD ya kamu pakai SRD. Kemudian yang menggunakan SEM pakai SEM. Jangan sampai menggunakan yang lain penelitian sebelum pakai SRD, kamu menggunakan yang lain, menggunakan microfigures misalkan. Itu lain. Alih-alih mencari research gap, tapi kamu melakukan penelitian dengan metode yang salah. Ya, salah di metode maka salah mengambil data, salah hasilnya juga.
Nah, ini menjadi fatal. Bisa-bisa kamu akan diminta untuk melakukan penelitian ulang. Ya, jangan sampai ya itu kamu melakukan penelitian ulang ya. Ke teman-teman semua, ini peringatan yang sangat penting. Pastikan kamu konsultasi dengan dosen pembimbing secara teratur. Misalkan seminggu sekali ya, atau seminggu 2 kali. Wah, itu lebih bagus lagi. Jika dosen pembimbing kamu susah ditemui, cari terus dia sampai dapat dan lakukan usaha-usaha profesional yang bisa kamu lakukan. Jangan diam dan cuek. Karena apa? Skripsimu adalah tanggung jawab kamu. Hanya kamu yang bisa menentukan kamu mau jalan apa enggak ya. Jadi kalau ya nggak sampai ketemu, berusaha terus ya sampai ketemu, terus semangat untuk menghubunginya dengan cara yang profesional. Oke teman-teman semua di Agus Academy dan semua yang melihat video ini, demikian materi Research Gap. Jika materi ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa berikan like dan juga bagikan kepada teman-teman semua, teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Jika kurang jelas dan atau ada pertanyaan, silakan isi pada kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Kemudian saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel Agus Academy supaya kamu bisa mendapatkan update materi terbaru tentang teknik menulis untuk skripsi, tesis, dan sejumlah informasi menarik lainnya untuk kelancaran studi kamu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video materi berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.